Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rosa Miktomame. I am line dance instructor and choreographer. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang pedansa pemula, ya, newcomer novice ya, ketika bertanding di arena lantai dansa ya. Pertama adalah timing ya, timing and rhythm ya. Tapi karena saya membahas mengenai karena membahas mengenai pedansa pemula, newcomer, novice, maka saya hanya akan membahas mengenai timing. Lalu timing itu apa? Timing itu adalah stepping to the correct beat of the music ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah melangkah di ketukan yang benar sesuai dengan musiknya ya. When your timing is off, nothing can save you ya. Jadi betapa krusialnya timing ketika menari itu ya, karena dancing and music go together ya. Jadi ketika Anda offbeat ya, maka apapun yang Anda lakukan ya, ketika yang lain Anda lakukan dengan baik, maka hal tersebut tidak akan membantu Anda. Lalu yang kedua adalah strike and footwork ya. Saya akan bahas sedikit saja mengenai footwork dan juga strike ya, karena ini sangat technically ya. Strike itu adalah bagian kaki pertama yang menyentuh lantai ya. Jadi untuk setiap genre tarian itu foot strike-nya itu berbeda-beda ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan secara detail untuk tiap genre ya. Anda bisa pelajari mengenai strike di mana aja ya. Cari guru coach untuk mengetahui mengenai strike ini ya. Tapi yang dimaksud strike itu adalah bagian pertama ya yang menyentuh lantai. Ini kan bagian kaki kan ada toe, ball, heel ya. Ini ada outside edge, ini ada inside edge ya. Jadi toe, outside edge, inside edge, ini ada heel ya. Ini di bawah ada ball ya. Jadi first strike misalnya contohnya untuk kategori tertentu ya, genre tertentu, first strike-nya bagian toe ya, atau bagian ball. Maka Anda harus melakukan sesuai dengan genre tersebut ya. Jadi jangan, kalau misalnya kategori tersebut first strike-nya itu harus ball, Anda jangan melangkah first strike-nya jangan menggunakan bagian tumit ya, bagian belakang ini, maksudnya bagian kaki ini, bagian heel ya. Jadi jangan dibiasain itu berdansa itu dengan selalu menggunakan heel ya. Nggak semua tarian itu first strike-nya menggunakan heel ya, tapi juga tidak semua genre tarian first strike-nya menggunakan toe atau ball ya. Jadi ini Anda harus pelajari ya. Jadi first strike itu harus benar. Nah, mengenai footworknya sendiri adalah kelanjutan daripada first strike ya. Nih saya kasih tahu footwork ya, ini maksud footwork ya. Ini toe ya, ini ball, ini heel ya. Jadi gerakan dari toe, ball ke heel ya, ketika menginjak lantai itu adalah footwork ya. Jadi untuk beberapa genre footworknya adalah ball flat ya, maka Anda harus mengerjakan seperti itu. Jadi ya, harus menginjak first strike-nya harus menggunakan ball ya, bagian ujung depan ini nih ya, bagian bawah ini ball, lalu dilanjutkan dengan bagian heel-nya menyentuh lantai flat ya, seperti itu ya. Itu mengenai first strike dari kaki ya, first strike daripada kaki Anda. Sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga adalah motion ya. Motion itu adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang yang menentukan jenis atau genre tarian tersebut. Maksudnya apa? Saya kasih contohnya aja ya. Contohnya di kategori waltz ya, di genre waltz ya. Waltz itu motionnya adalah rise and fall ya. Nah, jadi ketika Anda menarikan tarian waltz itu, motion atau gerakan yang Anda lakukan secara berulang-ulang itu adalah gerakan naik turun ya, rise and fall ya, atau down up ya, down up, atau up down ya. Begitu juga dengan genre tarian lainnya ya. Ada kategori pulse ya, pulse, maka Anda harus melakukan semacam apa, bounce gitu ya, semacam bounce gitu ya, memantul ya. Nah, motion ini Anda harus pelajarin ya, untuk kategori atau genre tertentu motionnya apa ya. Jadi
pedansa yang hebat itu adalah ketika kita melihat videonya ya, kita melihat video mereka menari ya, menari itu walaupun musik yang nggak ada volumenya ya, musik yang nggak ada volumenya, tapi kita masih bisa tahu itu tarian yang dia bawakan itu genre-nya apa, apakah waltz, apa itu rumba, apa itu cha-cha, apa itu jive ya. Padahal kita hanya melihat dari videonya. Jadi secara visual ya, tanpa ada audio ya, tanpa kita mendengar musiknya, kita bisa mengetahui genre tarian tersebut apa berdasarkan motion atau pergerakan berulang-ulang yang dilakukan oleh pedansa tersebut. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah karakter dan expression. Termasuk di situ eye contact ya. Jadi karakter ini adalah perasaan daripada tarian tersebut ya, atau kalau bahasa lainnya adalah penjiwaannya ya. Jadi Anda harus menjiwai karakter daripada tarian tersebut ya. Jadi kalau tarian tersebut karakternya melo ya, melo, sedih, Anda harus masuk ya, harus memberikan karakter sehingga penonton yang melihat itu terbawa oleh perasaan dari expression dan gerakan yang Anda lakukan ya. Jadi karakter dan expression itu menunjang daripada penampilan Anda, termasuk eye contact ya. Eye contact kecuali Anda diminta untuk melihat ke atas atau melihat ke bawah sesuai dengan koreografinya ya, maka Anda harus melakukan hal tersebut. Tapi sepanjang Anda tidak diminta oleh koreografer untuk melihat ke atas atau melihat ke bawah, Anda sebaiknya melakukan eye contact dengan para penonton dan juri ya. Anda tidak harus melihat juri secara keseluruhan ya, tidak harus melihat juri dari awal sampai selesai gitu, enggak ya. Minimal Anda tahu keberadaan atau absen daripada present ya, keberadaan juri itu ya yang ada di depan itu Anda mengetahui ya dengan memberikan eye contact ya. Begitu juga dengan ke penonton ya. Walaupun Anda tidak menatap matanya langsung ya, minimal Anda memberikan eye contact bahwa Anda itu melihatnya itu ke depan ya. Jadi eye level ya. Jadi mata itu Anda jangan menunduk ya atau melihat ke atas kecuali diminta oleh koreografer ya. Karena Anda tidak akan menemukan apapun di bawah ya. Tidak ada penonton di bawah ya, di lantai tidak ada penonton. Penonton itu berada sejajar dengan mata Anda ya. Jadi pertahankan wajah atau eye contact Anda sejajar dengan wajah penonton ya. Oke, itu mengenai pembahasan mengenai karakter and expression dan juga eye contact. Bagian kelima atau yang kelima adalah costume and grooming ya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Nanti akan saya jelaskan alasannya ya. Tapi yang dimaksud dengan kostum ini adalah bukan pakaian yang sesuai dengan genre-nya gitu ya. Karena kan tiap genre tarian itu kostumnya beda-beda ya. Jadi untuk tarian cha-cha pasti berbeda dengan waltz gitu ya. Jadi untuk baju, sepatu ya, hairdo, make up itu berbeda-beda ya untuk tiap genre. Tapi yang saya maksud bukan itu. Saya yakin Anda sudah tahu semua mengenai kostum dan grooming untuk kategori genre tertentu. Yang saya maksud dengan kostum ini adalah Anda harus terlihat sangat keren ya. Jadi kostum yang Anda kenakan itu harus benar-benar bagus luar biasa ya. Alasannya kenapa? Jadi selain kostum yang Anda kenakan sesuai dengan genre tarian tersebut, kostum yang Anda kenakan juga harus terlihat keren dan eye catching gitu ya. Jadi benar-benar mencolok gitu ya, benar-benar keren deh pokoknya ya, dari segi desain, model, bahan, segala macam yang warnanya harus keren ya. Karena begini, ketika ada dua pedansa ya yang menari dengan sama baiknya ya, maka kecenderungan juri untuk memilih pemenangnya adalah peserta dengan kostum yang lebih keren, yang lebih bagus, yang lebih menarik ya. Karena dua-duanya kostumnya udah sesuai dengan genre-nya ya. Nah, seperti itu ya. Juga kostum ini penting ya, karena ketika Anda masuk ke lantai dansa, biasanya yang pertama kali dilihat adalah visualnya. Ya, visual adalah kostum Anda ya. Juga tadi expression grooming ya. Jadi kostum and grooming ya. Jadi hairdo-nya juga harus bagus. Selain sesuai dengan genre-nya ya, makeup juga harus keren ya. Karena makeup di luar ya, yang udah kelihatan keren di luar itu tentu tidak sama dengan makeupan ketika Anda berada di lantai dansa ya. Seperti itu ya. Jadi
kostum itu sangat penting ya. Jadi sangat vital. Jadi Anda harus menggunakan kostum yang terbaik. Yang berikutnya atau keenam adalah styling ya, atau arm styling ya. Styling ini sebenarnya terutama di kategori pemula ya, newcomer and novice, sebenarnya nggak ada penilaian tertentu ya, karena styling itu nggak ada styling yang benar, styling yang salah, styling yang bagus gitu. Maksudnya styling itu nggak bisa dinilai ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau A itu stylingnya salah ya, sementara si B stylingnya benar ya. Styling itu saya baca aja stylingnya deh supaya saya nggak salah ya. Styling itu, lalu tujuannya styling itu apa sih ya? Jadi styling itu yang jelas untuk membuat supaya suatu tarian atau koreografi terlihat lebih indah ya, itu udah pasti ya. Tapi untuk kategori pemula, newcomer, novice, styling sebenarnya to my point of view ya tidak dinilai ya, karena tidak ada styling yang salah atau tidak ada styling yang benar ya. Jadi style itu adalah how to make a dance look and feel like it is your own ya. Kenapa ada 10 pedansa stylingnya beda-beda ya? Karena setiap pedansa itu akan melakukan styling ya, akan membuat styling ya yang sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Jadi makanya saya bilang kalau untuk kategori pemula dan novice ya, itu kategori styling ini hanya tambahan aja ya. Kenapa? Karena styling itu digunakan ketika menari hanya untuk membuat supaya tarian terlihat lebih indah ya. Tapi tujuannya styling itu ya seperti yang tadi saya bilangin ya. Itu adalah to make a dance look and feel like it is your own ya. Oke, itu aja. Moga-moga bermanfaat. Jika hal ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan bagi para juri line dance ataupun para line dance expert ya yang mempunyai pendapat lain, silakan untuk menulis komen dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.